Hai guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan urgent message for the next 7 days. Pesan penting, mendesak urgent yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan. Untuk ke-12 zodiak sign guys, dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars, yang akan aku bacakan berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful ya. Kita akan mulai dari Taurus di Earth sign dan kemudian berakhir di Pisces untuk Water sign. Oke. Aku bicara dengan banyak orang sekaligus, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi guys. Di bawah santai aja ya, jangan terlalu dipikirin. Dan ini general reading, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan kamu. Mungkin akan resonate dalam hal karir, atau keuangan, atau romance, persahabatan, hubungan dengan keluarga, whatever. Silahkan kamu tentukan sendiri, yang jelas jangan dipaksain ya. Dalam readingan urgent message, aku hanya akan ambil 2 kartu tarot guys. Yang pertama top of the deck yang akan menggambarkan keadaan kamu di awal minggu ini. Dan kemudian kartu kedua bottom of the deck itu adalah peluang atau prospek yang akan terjadi dalam 7 hari ke depannya berdasarkan situasi yang terbaca di awal minggu ya. Selain itu aku juga akan ambilkan 1 kartu petunjuk, clue, direction, nasihat guys, untuk membantu membuat 1 minggu ke depan terasa lebih mudah untuk dijalani atau lebih menyenangkan untuk dijalani. Oke, aku akan pakai deck yang ini. Kita akan shuffle 3 kali saja. 1 2 3. Lalu membaginya 3. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Oke, 12 kartu paling atas adalah 12 kartu yang paling penting untuk diketahui 12 zodiac sign berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful. Oke. Selain itu kan ada video extended tentunya. Masing-masing elemen akan memberi 1 perwakilan. Kita mulai dari Earth sign dulu. Ada Taurus, Virgo, dan Capricorn di sini. Ini dia guys. Capricorn, hai, apa kabar saudaraku? Yang kedua ada Fire sign, Aries, Leo, dan Sagittarius. Sakit dadaku, ku mulai merindu. Oke, Aries. Yang ketiga ada Air sign, Libra, Gemini, dan Aquarius di sini. Hush, Libra. Dan kemudian yang terakhir ada Water sign, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Ini dia guys, Pisces. Oke, jadi untuk Capricorn, Aries, Libra, dan Pisces, kalau nanti kamu merasa cocok dengan apa yang aku sampaikan guys sebentar lagi, dan tertarik untuk melihat informasi lebih banyak lagi dan lebih banyak nasihat lagi untuk kamu di 1 minggu ke depan, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif. Oke, everything is ready now. Mari kita minum dulu untuk readingan yang super panjang ini. Hayo kita mulai dari apa dulu? Yang pertama seperti biasa Earth sign. This is the Hierophant, kartunya para Taurus. Hai Taurus, apa kabar saudara-saudaraku? Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Taurus. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Oke, yang di atas ada The Wheel of Fortune. This is hoki, we got hoki here. Taurian, ada kemudahan guys, ada keberuntungan. Dan kemudian di bawah The Eight of Swords. Oke. You don't see it's coming, Taurian. You don't see it's coming. It's coming. Kayak kamu terlalu berfokus pada masalahmu sehingga kamu tidak melihat bahwa ada solusi untuk permasalahan tersebut. Keras kepala banget, ini ciri khasnya Taurus guys ya. Jadi kayak batu banget atau kayak pakai kacamata kuda kamu Taurus. Kamu hanya melihat masalahmu ini tidak akan bisa terselesaikan. Once Taurus sudah berpikir bahwa masalahnya tidak bisa terselesaikan, kapanpun datang solusi guys untuk masalahnya ini, Taurus akan selalu bilang bahwa ini bukan solusi untuk permasalahanku. Jadi tugasku di sini Taurus adalah untuk mengingatkan kamu bahwa there is solution, there is way out yang datang untuk kamu di awal minggu ini. Perhatikan baik-baik supaya kamu tidak terjebak atau terikat di akhir minggu ini ya. Kayak ada yang mengikatmu guys, membuat kamu gak bebas, atau kayak bikin kamu pusing, atau bikin kamu gak berdaya. Karena sebenarnya The Eight of Swords ini guys,
Ini minor karena kamu yang bikin ya. Kamu yang bikin dirimu itu serasa seolah-olah terikat, tidak bebas, tidak berdaya atau stuck. Karena Eight of Swords ini kalau diperhatikan bagus-bagus guys, pedang itu adanya di belakang, dia tidak memenjarakanmu. Kemudian yang mengikat kamu itu guys, itu kain halus banget. Jadi kamu goyang-goyang dikit aja itu udah lepas. Dan kemudian veil atau selubung yang menutup matamu itu tipis banget kainnya. Jadi kalau kamu udah lepas ikatanmu itu, kamu tarik itu veil atau penutup mata, kamu udah bisa tahu kalau di depanmu itu tidak ada penghalang. Kamu bisa keluar kapanpun. Okay, and this Wheel of Fortune is like will help you to do that, Taurian. Datangnya di awal minggu, perhatikan baik-baik. Kalau kamu masih tetap fokus pada bahwa kamu tidak bisa keluar dari masalah ini, maka kamu tidak akan bisa keluar. Because this is attachment guys ya. You choose to be like this. Dan the Wheel of Fortune adalah keberuntungan, kemudahan, kebaikan yang diberikan oleh semesta untuk kamu. Mari kita lihat nasihat dari semesta untukmu Taurian. Give your inner critic a vacation day. Be kind to yourself. It's like self-destruction here guys. Kamu tuh kayak bilang, inilah masalah. Gara-gara perbuatanku yang sebelumnya, aku terjebak dalam masalah ini. Habislah aku, tidak ada jalan keluar untuk masalahku ini. Kayak begitu nih energi kamu di 1 minggu ke depan Taurus. Dan kamu sebenarnya nggak separah itu keadaannya. Ingat, nggak separah itu keadaannya Taurus. Ya akan selalu datang bantuan dari semesta. Jadi kayak kamu rasa dirimu tuh melakukan kesalahan di masa lalu dan kamu pantas untuk berada dalam situasi stuck. Sementara katanya no, you don't need to be stuck. Karena the Wheel of Fortune datang ya. Jadi mindset yang perlu kamu ubah Scorpio. Where there is a will, there is a way katanya. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Itu penting untuk kamu. Kok Scorpio? Taurus. Mungkin kamu ada Scorpio di bercatmu guys. Atau kamu sedang berurusan dengan Scorpio. I don't know. Oke. Aku tuh nggak dengan sengaja menyebut Scorpio. There must be something about Scorpio here. Oke. There will. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Where there is a will, there is a way ya. Jadi di mana ada jalan, di situ ada kemauan. Dan kemudian yang berikutnya perlu kamu ketahui adalah kalau kamu berpikir tentang dead end atau jalan buntu, maka kamu akan tetap berada di jalan buntu. Tapi kalau kamu berpikir positif tentang everything could be happen, maka there's always a way. Akan selalu ada jalan untuk kamu katanya Taurus. Ada jalan guys, ada ini sebuah kepastian dengan munculnya the Wheel of Fortune ini. Mudah-mudahan Taurus yang menonton readingan ini akan melihat jalan tersebut atau melihat kemudahan tersebut ya. Mengenai kamu akan melihatnya atau tidak, itu kembali ke kamu Taurian katanya. Yes, beberapa Taurus akan melihat kemudahan atau hoki ini, beberapa Taurus tidak melihatnya. Silahkan kamu tentukan, because this is minor karena you choose to be like this in this situation. The Eight of Swords itu ketidakberdayaan. Jadi kalau di akhir minggu ini kamu ngerasa dirimu tidak berdaya, berarti kamu gak melihat kesempatan tersebut datang. Tapi kalau di akhir minggu ini kamu merasa kayak lepas lega gitu guys, berarti kamu melihat Wheel of Fortune itu datang ya. Wheel of Fortune itu akan selalu berupa gate guys, pintu gerbang. Mengenai kamu akan sampai ke pintu gerbang itu atau tidak, itu tergantung sama kamu. Kamu harus jalan guys ke pintu gerbang Wheel of Fortune tadi. Yes. Oke, selesai sudah untuk Taurus. Mari kita lanjutkan ke Earth sign kedua. This is the Hermit, kartunya para Virgo. Hai Virgo, apa kabar saudara-saudaraku? Ini dia sedikit informasi penting yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan Virgo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Virgo. The 12 of Pentacles, bingung. The 5 of Pentacles, takut. Wah, ini minor karena dua-duanya Virgo. Berarti you choose to be in this energy ya. Kamu yang memilih untuk seperti ini. Jadi kalau aku tanya sama kamu, kalau kamu tanya sama aku, Virgo, ada yang aneh-aneh nggak sih Ray di 1 minggu ke depan? Nggak ada guys sebenarnya. Tapi pikiran bimbangmu itu yang bikin kamu mengalami yang aneh-aneh. The Two of Pentacles, juggling, ada yang kamu pertimbangkan di awal minggu ini, dan kemudian the Five of Pentacles di akhir minggu, kamu akan semakin takut guys dengan pertimbanganmu tersebut. Akan full of negative energy. Why? Because you don't choose. Juggling itu kayak gini guys, dang 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 dang. Oke, even pemain sirkus sekalipun guys, dia bisa juggling bola 10 bola sekaligus. Itu ada time limitnya.
Coba perhatikan guys, kalau mungkin kamu nggak pernah nonton sirkus live, di mana itu ada sirkus live ya? Biasanya orang-orang Tibet, orang-orang Chinese yang pinter itu untuk sirkus-sirkusan. Lihat di YouTube deh, atau di mana lah, di TikTok, di Instagram. Semua yang juggling, it's with limited time. Lihat berapa menit dia, paling lama 1 menit, habis itu dia kumpulin semuanya, lala kayak begitu. Kenapa? Because the juggler, dia tahu dia tuh nggak akan bisa selamanya berjuggling ria. Akan ada waktunya dia tuh tangannya lelah, synchronicity-nya nggak mantep gitu guys, dan jatuh. Pada saat jatuh, kalau itu adalah performance, orang akan wah pada ketawa, ya nggak sih? Same like you. The Two of Pentacles, you will never be able to be strong in this kind of energy, and you choose to be in this energy, the Two of Pentacles. Lihat deh guys, the Two of Pentacles ini kiri kanan sama besarnya. Jadi kalau saat ini kamu, atau nanti di awal minggu ini kamu, dimulai hari ini dong guys ya, memilih A atau B. A dan B itu sama-sama punya keuntungan dan sama-sama punya kerugian. Ada sisi baik dan sisi buruknya. Buang satu guys, langsung buang satu, ambil satu. Itu yang akan membuat kamu keluar atau tidak perlu masuk ke energi Five of Pentacles di akhir minggu ini. Five of Pentacles ini karena masih terus mempertimbangkan. Segera bikin keputusan di awal minggu ini. Mau keputusan A atau keputusan B, itu sama-sama 50% gain, 50% loss. Karena peluang guys, semua yang namanya ceritanya ada dua hal, peluang itu selalu 50%, 50%. Ya, jadi once kamu ambil keputusan, kamu bisa fokus untuk meminimalisir damage-nya mungkin, atau kayak mempersiapkan dengan lebih baik, sehingga di akhir minggu ini kamu gak kebingungan. Semakin cepat kamu membuat keputusan, semakin bagus. Apapun yang kamu pilih, itu akan baik untukmu dan ada sisi buruknya juga. Tapi kalau kamu masih tetap berjuggling, sampai akhir minggu ini kemungkinan besar dua-duanya guys, lepas dari tanganmu. Two of Pentacles itu limited time. Jadi kalau the Two of Pentacles kurang lebih sama energinya, tapi the Two of Pentacles itu waktunya yang paling strict. Nggak bisa lama-lama kamu juggling ya. Oke, kartu nasihat dari semesta untuk kamu. Remember that it's okay to be happy. Really it is. It's okay to be happy. Agak-agak aneh ini Virgo, karena kamu itu kayak ngerasa you don't deserve something guys ya. Maybe it's not my time to have something good like this gitu. Kayak kadang orang gini guys, gue mau beli mobil deh, ini uang ada nih, pas uang 500 juta untuk membeli mobil tipe begini, dan kemudian beli nggak ya, kan itulah the Two of Pentacles ya. Dan kemudian yang bikin kamu meragu adalah, udah pantas gak sih gue untuk punya mobil tipe segini yang harganya 500 juta. You deserve that, pantas untuk mendapatkannya. Oke, apapun itu nanti yang kamu pikirkan itu. Nah, jadi ceritanya, skenario-nya, kalau kamu merasa tetap, mas, pantas nggak ya gue, pantas nggak, udah cocok nggak sih, orang nanti bilang apa ya kalau gue punya mobil kayak begini ya gitu. Ujung-ujungnya guys, mungkin lepas peluang tersebut ya, misalnya harganya naiklah mobilnya, atau mungkin uang itu akan dipakai untuk kebutuhan lain yang membuat kamu nggak jadi beli mobil. Oke, do something Virgo, because you deserve good things in your life katanya. Yes. Oke. Kita akan teruskan ke Earth sign yang ketiga guys. This is the Devil, kartunya para Capricorn. Hai Capricorn, apa kabar saudara-saudaraku? Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Capricorn. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. My Cappy boom boom. Capricorn, Ten of Swords, Queen of Wands. Yeah, it's like raising up to the good version of you. Bangkit untuk menjadikan dirimu atau menempatkan dirimu di posisi terbaik yang bisa kamu lakukan. Ten of Swords ini bukan kartu yang bagus guys. It's like karmic payment atau a very very painful situation, menyakitkan sekali. But that's the end of it ya. Jadi ketika kita bicara 10 guys, atau angka 10 di tarot, itu akhirnya, ujungnya. Karena angka 11 nggak ada. Habis itu langsung masuk ke page, habis page knight, habis knight queen, habis queen king. Oke, dan kemudian diputar kembali, dia masuk ke ace. Oke. Penderitaan ini harus segera diakhiri. The Ten of Swords adalah minor arcana. Ini kamu yang bikin, kamu yang mengakhiri.
Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Kurang lebih kayak gitu guys, oke? The Ten of Swords is there's nobody can help you but yourself, Capricorn. Jadi hanya kamu yang bisa keluar, membantu dirimu keluar dari masa menyakitkan ini. Dengan cara, sebelum 1 minggu ini berlalu, you need to go back to the real who you are, Capricorn. Dan kalau Queen of Wands datang guys, that's self-respect, self-value. Untuk bisa keluar dari masa menyakitkan ini, kamu harus menghargai dirimu. Begitu kamu menghargai dirimu guys, kamu bisa mengajari orang bagaimana cara menghargai kamu. Dua-duanya minor arcana, dua-duanya di dalam kendalimu. Kalau mau keluar dari The Ten of Swords, hanya kamu yang bisa mengeluarkan dirimu dari situ. To be the Queen of Wands, hanya kamu yang bisa menjadikan dirimu the Queen of Respect. The first thing you need to do adalah respect yourself. Kamu kayak harus mengajari seseorang tentang bagaimana cara menghargai dirimu, Capricorn. But you need to teach yourself first how to respect yourself. Ajari dulu dirimu bagaimana cara menghargaimu. Mari kita lihat nasihat dari semesta untuk kamu. Remember that you cannot change anyone but yourself. Kamu gak bisa mengubah orang lain, tapi kamu bisa mengubah dirimu. Kamu gak bisa mengubah pendapat orang lain tentang dirimu, tapi kamu bisa mengubah pendapatmu tentang dirimu. The Queen of Wands itu guys, value. Untuk bisa membuat kamu valuable, berharga, you need to change yourself. Dengan menjadikan dirimu berharga, kamu telah mengeluarkan dirimu dari the Ten of Swords energy atau masa-masa menyakitkan. Okay, it depends in your hand, tergantung kamunya. Kamu dapat video extended Capricorn, nanti kita akan lihat ini di video extended guys. Oke, selesai sudah untuk earth sign. Ayo kita lanjutkan ke elemen berikutnya, ada water sign. Fire sign. Dimulai yang pertama dari The Emperor. Ini kartunya para Aries guys. Halo Aries, apa kabar saudara-saudaraku? Oke, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Pisces. Aries, kenapa aku bilang water sign Pisces saya? Guys, kalau udah gitu keadaannya, mungkin kamu sedang berurusan dengan seorang water sign, terutama Pisces ya. Dia abaikan saja. Kamu udah tahu ini kartu yang tegak Aries, dan kemudian yang sedang aku bacakan ya Aries. Kalau aku ngomongin zodiak apapun, kamu ingat ini untuk Aries. Bisa jadi kamu punya water sign banyak di birth chartmu begitu, tapi I'm talking to Aries right now ya. Itu hal yang biasa untuk kami tarot reader. Bukan pembelaan, tapi itu yang biasa. Yang keluar ceplos itu hal yang biasa. Because kadang-kadang energi itu ada yang lebih kuat. Oke. Ini dia sedikit informasi yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Aries. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Ada messages coming here, dan kemudian the Page of Wands kayak dari seorang Pisces, Aries. Kayak akan ada pesan yang kamu terima, dan kemudian itu membuat kamu jadi jauh lebih percaya diri, atau kayak ada harapan muncul. Maybe you are in desperate mode right now Aries, but once you get this message, you will feel thanks godness kayak ada yang menguatkan kamu. Death of Wands ini bisa jadi pesan dari seseorang, chat, telepon guys, atau ada seseorang yang mengungkapkan langsung ke kamu, atau email yang kamu terima, atau bisa jadi ada pengumuman, ada kabar yang kamu terima. Dan itu akan bagus sekali katanya untukmu, sehingga kamu yang dari mode desperate atau hampir-hampir putus asa guys, jadi semangat lagi. Dan semangatmu itu kayak ada api yang dibakar, lilin mati gitu, dan kemudian lilinnya dihidupin lagi apinya. Itu yang terlihat di sini Aries. Kabar baik ini guys, pastinya. Gak mungkin ada kabar buruk yang bikin kamu Page of Wands. That's impossible. Hanya kabar baik yang akan bisa membuat kamu merasa lebih optimis, atau merasa lebih percaya diri, atau penuh harapan ya. Oke, mari kita lihat nasihat dari semesta untuk kamu guys. Your life is so special, treat it with loving care. Kayaknya ini masalah jangka panjang Aries dari beberapa waktu sebelumnya sudah terjadi, dan itu kayak udah membuat kamu di mode dark, mode gelap guys hidupmu cukup lama. Dan kemudian kabar baik ini kayak ngasih tahu ke kamu there's still hope here,
Masih ada harapan, Aries, ayo semangat, kayak begitu guys. Dan kemudian mudah-mudahan setelah mendengar kabar baik ini nanti, kamu bisa memperlakukan dirimu dengan lebih baik. Karena di mode gelap ini guys, karena beratnya masalahmu ini mungkin kamu itu kayak udah mulai self-destructive, atau kayak menjudge dirimu yang enggak-enggak, atau mulai bersikap yang enggak baik ke dirimu sendiri. Kayak misalnya tidak memperhatikan kesehatan lagi guys, kemudian sudah tidak mau berusaha untuk be happy again in this world, kayak putus asa, mode lunglai letoy apalah begitu. Jadi kabar baik ini jadikan sebagai kayak apa ya, oke, I need to fight, I need to do something more, I need to be in a constant mode whatever. Tapi yang jelas katanya intinya kabar baik ini harusnya membuat kamu memperlakukan dirimu dengan baik, bahwa there is still hope, masih ada harapan. Oke, kamu dapat video extended Aries, nanti kita bahas ini di video extended. Oke guys, kita teruskan untuk fire sign yang kedua. This is the Strange, kartunya para Leo. Hai Leo, apa kabar saudara-saudaraku? Hai Leo, apa kabar saudara-saudaraku? Hai Leo, apa kabar saudara-saudaraku? Oke, thank you for coming. Oke, ini dia informasi penting yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan Leo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Yang di atas ada the King of Pentacles. This is grounded. Oh, King of Pentacles, King of Cups. Kayak dari pakai otak jadi pakai perasaan guys. Dua King muncul di sini. This is your energy Leo. Dari yang awalnya realistis, logis, kemudian akhirnya full of intuition, kayak menjadikan intuisi sebagai patokanmu. Dari yang awalnya menjadikan logika sebagai patokan dalam bersikap, kemudian di akhir minggu ini pakai feeling guys, which is good. Tidak ada yang salah dari kedua kartu ini. Kadang-kadang kita perlu logika, kadang-kadang kita perlu perasaan gitu ya guys. Dan mari kita lihat dulu nasihatnya apa katanya. Stop ruminating over what you did or didn't do. Let it go. Oke, berarti main pikiran, bikin pikiran kamu kacau. Letting go itu memang harus melalui feeling guys ya. Kita ikhlas itu pakai feeling atau pakai pikiran guys? Feeling kan. Letting go itu kan ikhlas ya. Jadi untuk mengikhlaskan sesuatu kamu hanya bisa dengan mengandalkan perasaanmu, feelingmu katanya. Selama kamu masih pakai pikiranmu guys, itu akan tetap mengacaukanmu. Karena kamu kayak ngingat-ngingat gini, harusnya aku melakukan ini, harusnya aku melakukan ini, harusnya aku melakukan ini. Kalau kita bicara tentang harusnya aku melakukan ini, berarti kamu tidak melakukannya toh. Atau kamu berpikir tentang harusnya aku tidak melakukan ini, harusnya aku tidak melakukan ini, harusnya aku tidak melakukan ini. Kalau kita bicara tentang harusnya aku tidak melakukan ini, berarti kamu telah melakukannya. Karena ini katanya you did or didn't do. You did or didn't do. Jadi kayak penyesalan guys. Nah, kenapa aku nggak bikin begini ya? Atau kenapa aku lakukan ini ya? Itu yang di awal minggu ini nanti kayak bermain-main di pikiranmu, bikin pikiran kamu kusut guys. Ini kusut guys. Ruminating itu kusut. Ruminating over artinya bikin kusut berkali-kali, dengan cara memikir-mikirkan apa yang sudah kamu lakukan dan apa yang tidak kamu lakukan di beberapa waktu sebelumnya about something in your life. Regression, ini penyesalan. Gak ada gunanya menyesal katanya Leo. Oke. Klise guys kalau aku bilang jadikanlah ini pembelajaran untuk kamu. Bah, kamu gak suka diajari seperti itu Leo. Gini aja gue mau bilang sama lo, gak ada gunanya. Lu menyesal, kagak ada gunanya. You have to let it go. Ikhlaskan semuanya. King of Cups, it's like loving yourself. Put emotion on that. Bye-bye. It's not for me. Ini bukan tentang karena aku tidak melakukan ini atau karena aku telah melakukan itu. No, it's just not for me. I will let it go, let it go, let it go, let it go, let it go. Itu penting sekali untuk kamu Leo. Kamu afirmasikan untuk mempermudah proses releasing atau mengikhlaskan ini ya. Jadi harus kamu ikhlaskan. Leo, dibilang barusan, kalau kita mengikhlaskan sesuatu bukan berarti itu bukan milik kita loh guys. Deng, 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 deng. Karena Leo-nya kayak mikir gini, once I release this or let this go, it will never coming back to my life anymore. Kata siapa Leo? Kata siapa? Kata siapa sesuatu yang sudah kita ikhlaskan tidak akan pernah balik ke kita? Banyak kejadian guys yang udah kita lepaskan balik ke kita. Because what's ours will be ours. Apapun milik kita akan kembali ke kita guys, di waktu yang tepat. You don't need to worry about anything, okay?
Yang paling penting sekarang pikiran kamu itu jangan kusut Leo, karena muka lu itu Leo makin jelek Leo karena pikiran lu kusut, oke? Oke guys, kita teruskan untuk fire sign yang ketiga. This is the Temperance, kartunya para Sagittarian. Hai Sagittarius, apa kabar saudara-saudaraku? Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Sagittarius. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Sagittarius. Di atas ada The Wheel of Fortune. Siapa tadi yang dapat ini? Taurus ya. Taurus juga dapat Wheel of Fortune di atas. Di bawah ada The Death. Oke, dua major akan datang sekaligus. Ini di luar dari kendalimu katanya Sagittarius. It's like you are resisting of something, kayak persistent guys. Kayak sedang menahan sesuatu dan kemudian kamu nggak bisa bertahan lagi. But it's for your own goodness. Mempertahankan pendapat dan kemudian nanti kamu nggak bisa mempertahankan pendapatmu lagi, lepas gitu guys. Tapi itu untuk kebaikanmu, karena kalau kamu masih bertahan di pendapat yang sama, kacau balau hidupmu. Oke, kayak mempertahankan menjalin hubungan dengan seseorang, ujung-ujungnya nggak bisa berhubungan lagi dengan dia, tapi itu yang terbaik untukmu, karena kalau kamu masih tetap berhubungan sama dia, hancur hidupmu. Mempertahankan sebuah posisi jabatan dari beberapa waktu sebelumnya. Di awal minggu ini guys, kayak ada dua divine intervention yang datang di sini. Yang pertama membukakan jalan untuk keluar dari sebuah pertahanan. Yang kedua untuk membuat transformation, a very big massive transformation in your life, setelah yang kamu pertahankan tersebut tidak bisa kamu pertahankan lagi. Jadi ini memang akan sedikit menyedihkan Sagittarius, kamu kayak akan kesel, kayak akan takut, kayak akan ngerasa sayang banget ya gitu. Tapi that's a very good way out or solution for you. Oke. Pernah dengar istilah, ya beginilah hidup, suka nggak suka dinikmatin aja. Karena kadang-kadang hidup itu kayak diperkosa, nggak bisa dilawan, dinikmati. You need to enjoy that. Nikmatilah katanya Sagittarius, because this is good for you. Aku taruh tradernya guys, dan konsepnya memang semua major arcana itu datang untuk membuat hidup manusia berjalan di jalan yang seharusnya, mengikuti takdirnya begitu. Jadi ya udah, jika ini berkaitan dengan melepaskan sesuatu, mengakhiri sesuatu, kehilangan sesuatu, that's part of your destiny. It will be good for you Sagittarius. Just enjoy the process. The Death tidak akan pernah bikin kamu hancur. The Death ini hanya akan membuat kamu masuk ke situasi yang lebih baik dari sebelumnya yang pernah terjadi dalam hidupmu, oke? Stay present, that's where life happens. Stay present. Present itu artinya tetaplah berada di masa sekarang ya. Jangan ngelantur ke masa lalu atau terlalu takut dengan masa depan. Enjoy the moment. Karena ini di luar kendalimu, dua-duanya nikmati saja Sagittarius. Stay present, tetaplah tersadar ya. Jangan sampai koma kamu. Karena aku rasa ini berat ini guys, aku rasa. Ini gonjang-ganjing hidup ini. Berat. Jangan sampai koma ya, jangan sampai pingsan katanya. Tetaplah bersama. Bangun. Bangun. Jangan sampai pingsan. Nah, itu yang harus kamu lakukan di 1 minggu ke depan katanya ya. Untuk where life happens begitu, kayak supaya stay alive, tetap hidup. Berat banget ini aku lihat. Mudah-mudahan kamu bisa melewati masa ini dengan baik ya Sagittarius. After all, this will be good for you gitu deh. Kok jadi serius ya? Oke, selesai sudah untuk fire sign guys. Kita teruskan ke elemen berikutnya, ada air sign. Dimulai yang pertama dari The Justice. Ini kartunya para Libra. Halo Libra, apa kabar saudara-saudaraku? Oke, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Libra. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Di atas ada Ten of Pentacles, di bawah ada The Three of Pentacles. Apa meneh iki? Sebentar ya guys.
Oke, ya, oke, thank you. Kayak gini, Libra, jangan terlalu dekat dengan sesuatu 1 minggu ke depan. It's like sense of belonging, but it's too much, kayak lebay. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang pertemanan begitu, kamu dekat banget dengan 3 bestimu atau 4 bestimu gitu loh guys. That's the Ten of Pentacles gitu. Tapi kemudian di akhir minggu ini kamu kayak akan terlalu masuk mendalam dalam kehidupan mereka. Jadi mantan suamimu yang kemarin itu gimana? Ten of Pentacles adalah happy together, but sometimes it doesn't need emotion or feeling on that. Karena kalau kita bicara Pentacles guys, ini hal duniawi. Jadi jangan main-main perasaan atau jangan mengkulik-kulik perasaan orang di sekitarmu, even kamu merasa dia itu orang yang dekat denganmu. Ten of Pentacles juga bisa family. Oke, kemungkinan besar kamu harus menjaga perasaan saudara kandungmu, Libra, adikmu. Ya ini kan adik gua, wajar dong gua bertanya sesuatu yang private mungkin gitu. Iya, tapi 1 minggu ke depan bukan waktu yang tepat. It's about Ten of Pentacles. Come on, let's enjoy this gitu, Libra. Don't make it too dramatic. Jangan lebay, jangan dramatis. Ya, hindarilah yang drama-drama katanya di 1 minggu ini. Stay on your own business karena the Three of Pentacles adalah mind your own business. Ten of Pentacles datang bersama the Three of Pentacles. It's happiness right now. Di awal minggu ini harusnya semua gembira, tapi di akhir minggu kayaknya Pisces akan merusak kegembiraan tersebut dengan interfering atau terlalu ikut campur mengenai perasaan seseorang, atau melukai perasaan seseorang, menyakiti perasaan seseorang dengan cara ikut campur terlalu dalam. Three of Pentacles adalah stay where your boundaries is. Even ini katanya sense of belonging, tapi tetap ada boundariesnya, ada kayak batasannya ya. Mari kita lihat nasihat dari semesta untuk kamu guys. A little bit of faith goes a long way. Remember that. Faith itu yakin, percaya. Okay. Hidden energy, hidden agenda here guys. Kayak di masa-masa lagi ada kegembiraan, kamu kayak pengen memastikan sesuatu yang tujuannya adalah untuk kepentinganmu pribadi, dan itu akan merusak kebahagiaan sekelompok orang tertentu termasuk kamu. Kemungkinan besar kalau kamu melakukan itu di 1 minggu ke depan, Libra, kamu akan menyesalinya. Kok gue ngomong gitu ya, padahal lagi senang-senang semuanya. Kenapa gue ngomong gitu? Kenapa gue gak sabaran banget? Kenapa gue gak nunggu sebentar? You still can avoid this, katanya Libra, dengan cara stay on your own business. Kalau bukan urusanmu, kamu jangan ikut campur dengan sekelompok orang yang aku rasa sedang lagi masa menyenangkan, lagi tenang, lagi enak gitu. Libra, kayak nyeletuk dan kemudian celetukan kamu itu bikin orang satu ruangan diam. Bisa bayangkan Libra? Lagi ada ketawa-ketawaan di satu ruangan, wah, terus Libranya nyeletuk guys, tiba-tiba orang pada diam semua. Jadi awkward. Kayak begitu yang mau terjadi di 1 minggu ini. Dan kamu akan menyesal, loh kok gue nyeletuk gitu sih ya. Jadi jaga mulutmu, jaga bacotmu Libra, jaga pikiranmu, dan yang pasti stay away from others people business ya. Kamu dapat video extended, nanti kita bahas ini deh, video extended. Oke guys, kita teruskan ke air sign yang kedua. This is The Lovers, kartunya para Geminul. Hai Geminul, apa kabar saudara-saudaraku? Makin gemuk aja lu Gemini. Yang terlihat di sini kayak makin gemuk aja, makan mulu sih lu. Halo. Oke, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Gemini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Gemini, yang di atas ada The King of Pentacles dan yang di bawah ada The Temperance. Oke, stay put where you are, the universe will help you. Kayak begitu guys. Kayak ada prinsip yang harus kamu pegang, kayak ada standar yang harus kamu jaga. Dan kemudian di akhir minggu ini kamu kayak akan dilindungi oleh semesta. Berarti kenapa ada perlindungan datang? Kayaknya kamu diganggu guys.
You don't need to worry about that, kayak begitu ya. Contoh gini, ayo kita bikin kecurangan Gemini di pekerjaan kita ini. Lagi ada celah nih bikin curang, bisa korupsi, bisa markup budget atau apalah kayak begitu. Gemini mungkin tipe yang nggak bisa begitu, aku orangnya yang lurus-lurus saja begitu. Dan kemudian yang ngajak kamu curang tadi itu guys, di akhir minggu akan semakin gencar. Bisa jadi kamu kayak akan terancam guys posisinya, atau terganggu karena dianggap tidak team player istilahnya. Kenapa kalau orang-orang mau curang itu selalu nganggap diri yang nggak mau curang itu not team player begitu ya? Karena aku pernah pengalaman kayak begitu Gemini. But temperance will protect you katanya Gemini. Just stay with your principle. Apapun yang kamu anggap benar, that's right, because this is the King of Pentacles energy, grounded guys, kayak tertancap di tanah, tidak bisa digoyangkan. Dan tetaplah bertahan di situ. Angin datang gitu, mungkin kamu akan goyang-goyang karena tertancap di tanah kan. Kalau datang angin gini-gini ya guys, gitu. Nah di akhir minggu ini goyangan atau angin itu akan angin itu akan semakin kuat menerpa katanya. But temperance will be your, apa itu guys istilah, your shield, perisai. Temperance itu akan datang untuk menutup angin tersebut sehingga kamu nggak perlu goyang-goyang sampai parah. The universe will protect you because what you do Gemini, because something that you do is good for you or it's on the right path, kayak begitu guys. Mari kita lihat kartu oracle-nya. Check in with your body and release any tension you are carrying. Ini akan melelahkan sekali katanya Gemini. Bertahan pada pada prinsip tertentu ini. Kamu harus bertahan. Kamu harus find the way to make you always be strong. Kayak diterpa angin kamu Gemini, sambil menunggu the temperance ini datang. Karena temperance itu response for any toxicity. Yang jahat-jahat gak bisa mendekati kamu begitu. Kamu harus bertahan sambil menunggu temperance datang ya. Ketika temperance datang, you will be fine. Kamu akan bisa jauh lebih tenang. Angin itu tidak akan menggoyang-goyangkanmu lagi. Oke? Oke, jadi 1 minggu ini cerita tentang surviving for you Gemini, dan kemudian divine intervention atau the help from the universe will coming before the end of this week. Nice. Oke guys, kita teruskan untuk air sign yang ketiga. This is the star, kartunya para Aquarius. Halo Aquarius, apa kabar saudara-saudaraku? Ini dia sedikit informasi yang perlu kamu ketahui dari 7 hari ke depan Aquarius. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Oke. Yang di atas ada the 5 of Swords dan yang di bawah ada the 6 of Swords. 5 ke 6. Oke. This is a good sign. Dari yang degil banget akhirnya udahlah kayak gitu. You will know this is the right time to walking away from a situation Aquarius. Kayak udahlah, udah nggak ada gunanya, ngapain, selesai deh, cukup lah, nggak mau lagi deh. Nah itu nih 1 minggu ke depan. Dan dua-duanya minor arcana berarti atas keputusanmu sendiri guys, because this is your energy, you create this energy ya. Jadi di awal minggu ini kamu kelihatan akan sangat memperjuangkan sesuatu guys, sampai tetes darah penghabisan. Di akhir minggu ini kamu akan udah gak kuat gua gitu, menyerah. Mari kita lihat nasihat dari semesta. Apakah kamu disuruh untuk tidak menyerah? Life can be hard and life can be wonderful. Which will you focus on? Oke. Kamu mau yang hard atau yang wonderful? Hard itu berat guys, yang wonderful itu menyenangkan. Apapun yang sedang kamu usahakan di awal minggu ini guys, yang sedang kamu perjuangkan sampai tetes darah penghabisan, itu pasti berkaitan dengan something hard atau something wonderful. Which one you choose? Because this is about your option guys. 2 minor arcana itu kamu yang tentukan sendiri. Kamu mau hidup yang menyenangkan atau hidup yang sulit? Berjuang sampai tetes darah penghabisan guys, itu gak akan pernah menyenangkan. Itu selalu sulit.
Siapa bilang kamu harus selalu berjuang sampai tetes darah penghabisan? Karena memang masih banyak donor darah, lu pengen habisin darah lu gitu. Bercanda guys. You choose. Some of you, beberapa di antara kalian itu kayak akan memilih hidup yang berat ini. Ya, keep doing on that, the five of sword. Dan beberapa di antara kalian mungkin pengen hidup yang tenang aja, yang santai aja. Ya, choose choose the wonderful life. Artinya stop fighting. Six of Swords itu artinya berhenti berjuang guys. Dan kemudian mulai tenang, karena dia masuk ke perairan yang tenang ini. The Six of Swords ini, dari badai, keluar dari badai masuk ke perairan yang tenang. Oke, inilah badainya. Dan katanya bebas aja kamu mau pilih kartu oracle-nya, mau tetap di badai atau mau keluar ke perairan tenang. It's your life, you choose katanya. Oke, Aquarius. Kalau aku sih kamu tanya mau yang tenang atau mau yang badai, tenang guys. Gak suka aku badai. Aku mau yang tenang. Because my life is precious. Hidupku ini gak lama guys. Gak akan sampai 100-200 tahun gak. 70 tahun, 80 tahun mungkin udah hebat banget begitu. Dan sekarang gue udah 40. Berarti kalau ke 70 tahun 30 tahun lagi. Kalau ke 80 tahun 40 tahun lagi. Itu pun maksimal. Gue gak mau 40 tahun lagi tuh badai. Gue mau yang tenang. Oke? Terserah deh kata orang bilang. Orang bilang bahwa life is a hard thing to do. You need to fight for it. Lu doang. Lu aja itu, gue mah gak mau. Gue mah mau yang tenang hidup gue. My life is precious. I can do so many things. So many precious things. While I have a calm life. Dalam hidup tenang pun guys, kita bisa melakukan banyak hal yang baik. Ya gak sih? Oke, mari kita teruskan guys untuk elemen berikutnya. This is the Chariot, water sign ya. Kartunya para Cancerian. Halo Cancer, apa kabar saudara-saudaraku? Oke, ini dia informasi penting yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan Cancer. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. The Eight of Cups, the Sun. Oke, kayak mengejar matahari guys. Itu lagunya siapa ya? Lagunya Ari Lasso. Mengejar matahari. Gue suka musiknya, itu keren guys. Apa kita putar dulu? Jangan. Nanti kalau diputar kena pelanggaran hak cipta. The Eight of Cups adalah walking away from a situation here that you like it very much guys. Eight of Cups itu selalu cerita tentang meninggalkan sesuatu yang berharga. Kenapa? Because there's nothing more left for you there. It's not for you anymore. Dan kemudian begitu kamu berani meninggalkannya, kamu menyongsong matahari kebahagiaan akan datang katanya. 1 minggu ini prosesnya cepat banget Cancerian. Kamu berani katanya untuk walking away di awal minggu. Di akhir minggu kamu sudah melihat jalan baru yang lebih cerah, masa depan yang lebih cerah guys. Eight of Cups, the Sun. The Sun is stay there. Eight of Cups is your decision. Apa? Bahasa matahari ini guys tetap di sini. Dan kemudian melihat matahari ini adalah keputusanmu. Keluar dari kegelapan masuk ke masa terang. Itu adalah pilihanmu. Untuk bisa melihat matahari ini kamu harus meninggalkan sesuatu di belakang. Leave it alone, leave it behind. Dan sedih mungkin, ya pasti Eight of Cups itu sedih guys, karena meninggalkan sesuatu yang kita sukai kan, sesuatu yang berharga. Tapi di depan ada matahari katanya. Matahari itu adalah simbol dari ultimate happiness. Kalau di tarot guys, kebahagiaan yang tidak terlukiskan. Tidak ada lagi yang lebih bahagia selain itu, matahari. Jadi something golden atau yang kamu tinggalkan yang berharga menurutmu itu tidak membahagiakanmu Cancerian. Makanya kamu harus tinggalkan. It doesn't serve you anymore katanya guys. Tidak ada gunanya lagi untukmu. Even masih berharga tapi tidak berguna lagi untukmu. Dan kemudian the Sun adalah the happiness. So kalau kayak gini deh Cancerian, bayangin kamu lagi di gurun guys. Di gurun apalah gitu yang semuanya pasir. Kamu itu tersesat, kamu gak tahu kapan kamu bisa keluar dari gurun tersebut. Dan di dalam tasmu guys ada 20 kg emas. Emas itu berharga gak guys? Berharga. Dan kemudian di tanganmu ada 2 liter air yang beratnya kurang lebih yang juga berat begitu ya kalau kamu bawa bersama-sama. Oke, emas itu akan kamu tinggalkan
Karena kamu nggak butuh emas di gurun. Kamu hanya butuh air untuk bertahan hidup di gurun tersebut sampai mencari jalan keluar. Kayak begitulah the Eight of Pentacles, the Eight of Cups guys. Once kamu tinggalkan emas itu, bebanmu berkurang, kamu bisa berjalan lebih kuat, dan air ada di tanganmu. Begitu kamu lepaskan emasnya, ketika kamu melihat way out, jalan keluar. Because it's not for you, that gold is not for you. It doesn't serve you. Nasihat dari semesta untuk kamu, what has your inner voice been asking of you? Listen and act. Inner voice itu intuisi guys ya. Kamu disuruh untuk menanyakan ke dirimu sendiri tentang ini. Berarti kalau begitu intuisimu adalah kebahagiaan, bukan tentang emas-emasan tadi. Intuisimu adalah kalau cerita tentang gurun tadi guys, segera keluar dari gurun tersebut. Emas bisa dicari, Mas Poniman, Mas Joko, Mas Jono itu banyak ya di luar sana. Sepenting keluar dulu kamu dari gurun tadi biar bisa mendapatkan semua emas yang lu pengen gitu. Your intuition has told you about that. You just need to listen katanya. Mana yang penting, the sun atau something golden behind. Satu minggu ini cepat banget ya Cancer. Proses ini cepat banget terjadinya katanya. Hati-hati guys, the sun itu major arcana, divine intervention, datang dan pergi di luar kendali manusia. Bisa jadi karena kamu lama melepaskannya, karena kan Eight of Cups itu action. Kamu lama meninggalkan yang gak baik ini, mataharinya udah kadung terbenam. Oke. Kita teruskan guys untuk water sign yang kedua. This is the Death, kartunya para Scorpio. Hai Scorpio, apa kabar saudara-saudaraku? Oke, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Scorpio. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin 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 Scorpio. Yang di atas ada the Five of Swords. Banyak banget orang yang punya energi Five of Swords ya guys. Ada 3 kayaknya keluar hari ini. Di bawahnya ada the King of Swords. Untuk sesuatu yang sangat kamu perjuangkan katanya di awal minggu ini guys, di akhir minggu ini akan bikin kamu kecewa. So it's like a normal process, natural process here Scorpio. Nggak tahu guys, aku nggak ngerasa nyuruh kamu tuh berhentilah berjuang, nggak. Lakukan aja terus, biar lo kapok. Karena kamu Scorpio guys, kamu kalau dibilangin orang kamu nggak akan dengar kata orang. Jadi kalau sekarang aku bilang, hey Scorpio, yang sudah kamu perjuangkan dari beberapa waktu sebelumnya sampai dengan awal minggu ini nggak baik untukmu. Kamu nggak akan mau dengerin aku guys. Lu gak bakalan mendengarkan pendapat orang Scorpio sampai lu yang merasakan sendiri, oh iya betul, yang gua perjuangkan ini gak baik untuk gua. Pas lu udah merasakan sendiri, barulah lu berhenti melakukan the Five of Swords things like stupidity, kayak bodoh guys di awal minggu ini. Ada kebodohan yang kamu lakukan. Dan kalau orang bilang bodoh lu Scorpio bikin begitu, kamu gak dengerin. Enggak lah, ini harus diperjuangkan. Nah, itulah Five of Swords guys. Udah tahu salah masih dilakukan. Oke, dan ya biarlah lu belajar dari kesalahan lu kayak begitu. Because you choose to be like that. This is two major minor arcana coming all at once. Jadi ya kamu yang tentukan. Kayak ada pembelajaran dalam satu minggu ini yang akan kamu dapatkan, kayak hikmah yang akan kamu dapatkan atas sebuah peristiwa yang terjadi, dan ini nggak berbahaya kok. Jadi kamu akan kapok sendiri, paham sendiri, jelas sendiri di akhir minggu ini. Because the King of Swords is emotionally unavailable for something that you think really important in your life in this beginning of the week. Yang awalnya penting banget, akhirnya apaan sih? Kayak bego banget gue. Nah, bagus kan? Nasihat dari semesta untuk kamu guys, you could use some self-care time like now, schedule it in. Santailah katanya Scorpio ya, karena ini kan berjuang betul ya guys. Five of Swords ini perjuangan. Jadi santailah katanya. Berjuang itu santai-santai aja lah. Toh bentar lagi lu tahu kok yang lu perjuangkan ini ternyata bukan sesuatu yang penting. Enak banget kalau ngomong sama Scorpio. Oke. Santai saja. Oke. Kan lebih enak gitu ya guys. Walaupun memang nggak semua harus begitu, tapi kalau akhirnya kita paham atas sebuah situasi karena kita sudah menjalaninya, itu kan lebih bagus ya sebenarnya. Karena kalau dalam The Five of Swords guys, orang degil itu dibilangin juga nggak akan mau ngerti. Itulah jeleknya Five of Swords.
Oke. Makanya kamu nggak dapat video extended tuh, nggak ada gunanya. Oke, kita teruskan guys untuk water sign yang terakhir. This is the moon, kartunya Bapak Ibu Pisces. Halo Bapak Ibu Pisces, apa kabar saudara-saudaraku? I'm walking away from the trouble in my life. Apa trouble kamu Pisces? Coba curhatkan ke abang dek. Kalau ini dia sedikit informasi yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Pisces. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin amin amin. Kamu dapat video extended ya. Eight of Pentacles, di bawahnya The King of Pentacles. Oke, it's like you need support system guys. Oke, kayak awal minggu ini kamu akan dipertemukan dengan berbagai macam tipe orang guys. Dan mereka tuh penting katanya untuk mensecurekan posisimu di akhir minggu. You need to be secured by the end of this week Pisces. Dan that security will coming along with support system from another people. Atau Pentacles adalah collaboration ya. Jadi banyak-banyak bicara sama orang, banyak-banyak curhat, bukan curhat. Ini deh kalau Pisces ngomongnya curhat, banyak-banyak berdiskusi, sharing sama orang di awal minggu ini katanya akan memperkaya hasanah pengetahuanmu, informasi tertentu atau pengalaman tertentu yang akan sangat kamu butuhkan di akhir minggu ini. Ya, kayak orang-orang di sekelilingmu akan datang memberikan ini, memberikan itu, memberikan ini, memberikan itu ke kamu Pisces. You just need to open your eyes, ears, mouth, welcoming people around you katanya. Bentar aja kok ya. Berarti kalau begini keadaannya Death of Pentacles datang di awal minggu, kamu itu lagi malas sama orang di awal minggu. Lu bisa nggak usah ngomong nggak sih Rey? Lu gak usah bicara bisa nggak? Lu diam aja di situ bisa nggak? Itu energi kamu di awal minggu ini. Dan kamu disuruh untuk tahan dirimu guys. Apapun yang diomongkan orang dengar, apapun yang dilakukan orang perhatikan, apapun yang dikatakan orang pada kamu dengarkan guys. Karena itu penting sekali di akhir minggu ini untuk mengamankan posisimu katanya. I don't know what kind of security is this, but the King of Pentacles is a very grounded person, kokoh. Jadi mungkin informasi yang banyak kamu dapatkan itu akan menguatkan opinimu guys dalam meeting tertentu di kantor. Informasi yang kamu dapatkan itu mungkin akan membuat kamu sangat teoritis sekali untuk mewujudkan sebuah ide atau business plan atau whatever you mention it. I had to talk about that with you Pisces, okay? Bet on yourself, take chance, reach your dreams, you've got this. Ini kayak terima kasih dan semoga lekas sembuh kayak baru dari apotek lo Pisces ya. Terima kasih atas kunjungannya Bapak Ibu, semoga lekas sembuh kayak begitu deh. This is a very good affirmation sentence for you Pisces. Kayak go for it, fighting, keep on spirit, good luck for you kayak begitu. Karena the King of Pentacles ini bagus banget guys ya. Because you are water sign, you got the King of Pentacles energy is like interesting. Dan 1 minggu ke depan penting sekali. Akan penting sekali jangka panjang King of Pentacles ini guys. Mengamankan posisi, berarti bahaya kamu Pisces. Ada keadaan bahaya saat ini guys, yang laten, kamu gak lihat. Dan kalau 1 minggu ini kamu baik-baik berkolaborasi dengan orang atau kayak menjalin hubungan yang baik dengan orang katanya, kamu akan bisa mengamankan dirimu sendiri. Because there's no divine intervention is coming for you here. Kayak lucky for you Pisces gitu, gak ada guys. Ini semua ada di tanganmu Pisces. Oke. Kamu dapat video extended guys. Nanti kita bahas ini di video extended ya. Oke. Dengan berakhirnya readingan untuk Pisces tadi guys, maka berakhir sudah readingan urgent message for the next 7 days untuk kesempatan kali ini. Halo Capricorn ya. Ya. Kemudian halo Aries, kemudian halo Libra, dan halo dangdut, oke enggak? Halo Pisces ya. Kalau kamu pengen lihat informasi lebih banyak dan lebih banyak nasihat mengenai 1 minggu ke depan guys, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif, oke? Itu aja yang aku punya untuk kalian guys. Soal zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di readingan urgent message for the next 7 days untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Sampai ketemu lagi di readingan urgent message minggu depan. Thank you very much. Dadah guys.